Terima kasih semua. Selamat malam. Dan Miss May yang sudah bergabung pada kebaktian pemuda malam ini. Sebelum kita memulai kebaktian ini, mari kita persiapkan bahan Alkitab yang akan kita baca. Diambil dari Efesus 6 ayat 1-3. Temanya hari ini adalah menghormati sesama. Oke. Lalu kita akan bersatu dengan doa. Ya Allah ya Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga, selamat malam ya Bapak, selamat malam ya Kristus Tuhan. Pada saat ini kami datang bersama-sama ke hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Dan Tuhan saat ini kami bersama-sama akan memulai kebaktian pemuda. Kami memohon penyertaan Tuhan di sepanjang kegiatan ini. Untuk Miss May yang akan membawakan firman, juga teman-teman yang saat ini sudah bergabung, maupun teman-teman yang saat ini belum dapat bergabung, kiranya Tuhan memberkati setiap kami Tuhan, agar firman yang disampaikan dapat menjadi rema bagi kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa, kami menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Oke, mari kita mengangkat satu lagu pujian, Menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh, hanya ini ya Tuhan, kerinduan kami. Untuk selanjutnya, dipersilakan kepada Miss May untuk menyampaikan firman. Oke, terima kasih Erin. Halo, selamat malam semuanya. Halo Miss May, selamat malam. Halo Kak, selamat malam. Selamat malam. Malam Miss May. Oke. Puji Tuhan ya, kita bisa kumpul bareng di sini malam mingguan. Oke, yuk kita mau siapin Alkitab kita. Kita buka dari Efesus 6 ayat 1-3.
Silakan dibuka dulu Alkitabnya. Oke, kalau sudah, yuk teman-teman, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam segala kegiatan kami dari pagi, siang, sore hingga malam ini. Kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu bersekutu bersama dalam ibadah pemuda pada malam hari ini Tuhan. Kami ingin bersatu hati untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau yang mengurapi hamba-Mu ini, Tuhan memberikan hikmat, sehingga hamba-Mu ini boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik Tuhan, dan kiranya firman-Mu ini boleh senantiasa hidup dalam hati kami, dan kiranya kami pun dapat meladani firman-Mu dalam kehidupan keseharian kami. Dan kiranya Tuhan, layakkanlah kami untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, kiranya doa ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Efesus 6 ayat 1-3 aku akan bacakan untuk kita semua. Teman-teman boleh menyimak di Alkitabnya masing-masing. Judul perikopnya adalah taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Oke, teman-teman, aku izin share screen ya. Bentar. Udah kelihatan belum? Belum, Miss. Belum, iya di aku juga belum. Masih preparing. Oke. Bentar ya. Biasanya langsung nih. Sinyal kali. Oke. Ya, tema kita hari ini adalah menghormati sesama. Ya. Tadi kita udah baca ayat 1-3 sama-sama. Kita mau lihat dulu nih. Sebenarnya apa sih kata hormat? Apa sih arti kata menghormati? Aku ambil dari KBBI ini ya. Di sini ada kata menghormati. Aku cari menghormati, tapi karena menghormati itu diambil dari kata dasar hormat. Jadi di sini juga muncul definisi dari hormat. Jadi definisi dari hormat atau menghormati di sini adalah menaruh hormat. Ya, menaruh hormat kepada, menghargai, menjunjung tinggi, mengakui dan menaati. Nah, di sini ada kata menaati. Sama seperti judul perikop kita hari ini, itu adalah taat dan kasih. Oke, kita lanjut. Oke, di Efesus 6 ayat 1-3, di ayat yang pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Saat kita baca ada kata haruslah. Nah, harus. Berarti itu ada suatu kewajiban. Kewajiban dari, kira-kira untuk siapa sih ini? Hai anak-anak, untuk anak-anak. Berarti menghormati orang tua, menaati orang tua merupakan kewajiban dari anak-anak terhadap orang tuanya. Lalu yang kedua di sini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Di sini ada kata perintah. Nah, perintah ini adalah perintah Tuhan. Kita bisa lihat ini di dalam 10 perintah Allah. Pernah ingat kan ya waktu zaman sekolah minggu kita ada di salah satu dari ke-10 firman itu, salah satunya adalah tentang menghormati ayah dan ibu. Yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Oke. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari dari kita kecil, ya kan, kita semua pasti udah tahu di sini. Kalau pemuda itu kan range umurnya dari udah CD ya, dari udah CD sampai kuliah sampai bekerja. Kita sudah tahu semuanya kalau merupakan suatu keharusan bagi kita anak-anak untuk menghormati kedua orang tua kita. Karena yang pertama, nggak mungkin ada kita kalau nggak ada orang tua kita, ya kan? Dan orang tua itu yang ditempatkan sama Tuhan, menjadi wakil Tuhan di dunia ini. Melalui orang tua lah kita bisa merasakan kasih Tuhan, ya kan? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan. Bagaimana orang tua kita mengasuh kita dari kecil sampai besar.
memberikan perhatian untuk kita, ya kan? Nah, taat kepada orang tua itu sebagai salah satu contoh pembuktian ketaatan kita kepada Tuhan. Gimana ceritanya kita mau bilang kalau kita taat sama Tuhan, kita menghormati Tuhan. Kalau orang terdekat sama kita aja nggak kita hormati. Yang kita lihat langsung di dunia ini kan pertama kali orang yang kita kenal itu adalah orang tua kita kan. Jadi kayaknya rasanya nggak mungkin ya kalau misalnya kayak aku menghormati Tuhan, aku akan taat sama Tuhan, tapi kita taat sama orang tua aja enggak, dengerin orang tua kita aja enggak, gitu kan. Nah, untuk itulah kita memulai ketaatan kita dari orang tua kita. Yakin deh, pasti setiap orang tua kita setiap ngasih tahu A, B, C, itu pasti semua untuk kebaikan kita. Rasanya jarang ya ditemukan kalau misalnya orang tua ngasih tahu sesuatu bukan buat kebaikan kita, ya kan? Pasti maksud orang tua itu baik gitu. Nah, tapi kadang-kadang di usia-usia kita mulai remaja, usia-usia kita mulai pemuda, semakin banyak kita menerima info dari luar, semakin banyak pengetahuan yang kita peroleh, itu kadang-kadang kita mulai kurang nih menghormati orang tuanya. Kadang kendalanya di situ. Kalau waktu masih kecil mungkin karena kita kadang belum tahu nih, jadi namanya anak kecil kan kadang kalau belum tahu harus dikasih tahu dulu ya. Setelah dikasih tahu akhirnya dia nurut, dia ngerti gitu kan. Terus lama-lama dia nurut apa kata orang tuanya. Tapi begitu mulai remaja, mulai pemuda punya pemikiran sendiri, ada pengaruh dari teman, ada pengaruh dari sosmed mungkin. Akhirnya kadang-kadang kita kurang nih. Kadar kehormatannya, kadar menaatinya tuh berkurang. Karena kadang-kadang kita ngerasa kayak, aduh, mama papa aku kuno. Please deh, zamannya mama papa tuh beda loh sama zamannya aku, ya kan? Pasti kita pernah nemuin hal-hal kayak gitu, kondisi-kondisi yang seperti itu, yang kadang nggak bisa dielak juga, apalagi kan emosi kita di usia remaja sampai pemuda itu lagi naik turun ya, bisa dikatakan belum stabil gitu. Nah, bahkan ada sampai yang kadang menganggap rendah orang tuanya, karena dianggap bahwa kita lebih tahu daripada orang tua kita. Bahaya banget kalau kita udah sampai punya pemikiran ke situ. Terus ada pemikiran lagi yang lain begini misalnya. Tapi aku kalau sama orang tua aku kayak teman aja sih, kita friend banget nih kita. Oh nggak masalah, silakan. Justru baik gitu. Tapi seakrab-akrabnya kita dengan orang tua, ya kan, sebestinya banget nih sama orang tua, kita tetap harus punya batasan bahwa kita harus tetap menghormati mereka sebagai orang tua kita. Di depan orang gitu, ini dia akrab banget ya sama mama papahnya, enak banget deh ngelihatnya gitu. Tapi tetap ada satu yang perlu kita ingat, jangan pernah kita menurunkan kewibawaan mereka. Ya, kadang-kadang kita udah ngerasa saking kayak temennya, kadang kita lupa kalau ini adalah orang tua kita yang terus perlu kita hormati. Ya kan? Kadang-kadang kita suka kebablasan gitu. Atau kadang-kadang kalau kita marah gitu kan, kayak aduh susah banget sih nih gitu. Nah, itu adalah challenge buat kita. Gimana caranya kita menyampaikan apa yang orang tua kita tidak mengerti dari maksud kita, gitu. Jadi jangan keburu ngerasa kayak, udah deh mama papa nggak tahu apa-apa, udah deh mama papa kuno. Gitu. Tapi itu adalah challenge buat kita sebagai anak-anak, gimana caranya nih supaya orang tua kita ngerti maksud kita, ya kan? Gimana caranya kita nyusun bahasa kita, nyusun kata-kata kita, supaya orang tua kita pun mengerti. Jadi akan ada komunikasi yang terjalin dengan baik nih antara anak dan orang tua, gitu. Nah, sekarang ada lagi misalnya susah, orang tua aku tuh terlalu mendikte aku, gitu. Benar, katanya kita harus taat, tapi kalau orang tua aku terlalu mendikte, aku kan juga punya keinginan aku sendiri, gitu kan. Itu pergolakan yang sering dihadapi sama remaja dan pemuda, gitu kan. Orang tua aku nggak mau dengerin aku. Balik lagi, itu challenge kita untuk memberikan pemahaman ke orang tua kita. Tapi kadang kita lupa kalau kita selalu mengandalkan kekuatan kita sendiri aja. Kadang kita lupa datang sama Tuhan, ya kan? Kadang kita lupa minta hikmat sama Tuhan, ya kan? Minta diberikan kemampuan sama Tuhan supaya kita bisa mengkomunikasikan itu sama orang tua kita. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama ini menghormati orang tua. Ini yang paling atas nih ya, sebelum nanti akhirnya panahnya turun-turun ke bawah. Kenapa sih yang paling atas menghormati orang tua?
Menghormati orang tua itu adalah menghormati orang terdekat kita, yang ada di rumah, yang ada di keluarga kita. Orang pertama yang melakukan interaksi dengan kita, ya kan? Di rumahlah kebiasaan menghormati itu akan terbentuk. Nah, saat kita sudah bisa menghormati orang tua kita sudah punya kebiasaan itu, maka itu akan kita mulai bawa nih. Menghormati keluarga dalam artian di sini adalah keluarga kita selain orang tua ya. Menghormati kakak adik, menghormati tante, om, menghormati keluarga besar, ya kan? Lalu setelah dari keluarga, kita kan pasti dalam hidup itu akan bermasyarakat ya. Dari sekolah, kuliah, kerja. Lalu kita akan belajar menghormati orang lain. Nah, saat kita dari rumah nih, terus kita sekolah, mulai kita sekolah, ada guru, ya kan, di sekolah yang kita perlu hormati. Dan juga ada teman-teman yang kita perlu hormati. Dan juga seperti yang tadi di awal yang di KBBI ya kan, menghormati itu bukan bukan hanya taat, bukan hanya tunduk, tapi juga menghargai gitu. Kalau ke orang tua mungkin kita akan taat, kita akan mendengarkan mereka gitu. Tapi kalau ke teman lebih ke menghargai. Lalu setelah itu, setelah kita bisa menghormati orang lain, kita lanjut lagi. Kita bisa menghormati makhluk hidup yang lain. Ada tumbuhan, ya kan? Ada juga hewan. Yaitu menghormati alam ini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini tadi kan di ayat 3 ada ya. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Mungkin aku nggak tahu kalau di sini teman-teman pemikirannya gimana. Mungkin ada yang berpikir aku mau menghormati orang tua untuk mendapatkan reward bahwa nanti akan panjang umur dan bahagia di bumi. Sebetulnya itu adalah timbal balik. Kebahagiaan dan umur panjang yang bisa kita rasakan itu datang dari sikap biasa menghormati orang tua yang seterusnya dibawa keluar rumah. Dalam arti kita akan menjadi berbahagia ketika orang merespon dengan positif rasa hormat yang selalu kita praktekkan kemanapun kita berada dan kepada siapapun yang kita temui. Kalau sama yang lebih muda gimana? Perlu nggak sih kita menghormati? Oh iya tentu perlu. Siapapun perlu kita hormati, ya kan? Tapi pasti teman-teman juga udah tahu porsi menghormatinya itu seperti apa gitu. Dengan salah satu contoh misalnya kita mau mendengarkan orang lain saat dia ngomong, saat ada orang yang cerita, seberapa besar sih kita bisa menahan diri kita untuk nggak langsung nimpalin, untuk kita coba dengerin dulu, ya kan? Atau misalnya adik kita gitu kan, dia lagi nyampein apa, seberapa kita mau menahan diri sih untuk bisa mendengarkan dulu sampai selesai sebelum kita pengen buru-buru nih ngasih tahu nih anak nih susah banget dikasih tahu gitu kan, kayak gitu. Oke, kita akan lanjut. Nah, terus kadang-kadang gini, oke, aku nggak ada masalah menghormati orang tua gitu. Aku bisa menghormati, bisa menaati, bisa menuruti orang tua aku. Cuman kadang-kadang karena aku kurang, maksudnya kadang suka bingung ke orang lain aku harus kayak gimana. Nah, di sini ada. Jadi dari bahan ajar yang diberikan di lensa pijar, itu ada 3 tips yang dapat membantu kita menghormati sesama. Yang pertama, apabila malu berucap, tersenyumlah. Kadang kita kan suka, aduh aku tipenya yang gak basa-basi banget, gitu kan. Jadi kalau aku gak ada perlu, kayaknya gak perlu manggil deh, gitu. Kayak papasan sama orang, aku gak ngerasa gak perlu ada omongan kok, males banget basa-basi gitu. At least apa? Ya tersenyum aja, dengan kita tersenyum, ya kan. Pernah nggak ngerasa kalau kita senyum terus orang jadi senyum balik gitu? Padahal mungkin tadinya orang itu juga mungkin bingung mau ngapain ya kan, tapi karena kita senyum terus nular senyum, jadi orang itu senyum balik ke kita. Nah, ini poin ini merujuk pada hal yang paling sering terjadi, yaitu berpapasan di jalan. Ya, kita bisa mengganti kata-kata dengan senyuman. Atau mungkin kalau kayak di gereja nih, misalnya kita kan suka kayak papasan di samping nih, ya kan? Terus kayak kikuk gitu, aduh mau ngomong apa ya? Tapi kalau mau ngomong ntar jadi basa-basi. Ya, seenggaknya senyum aja gitu. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua. Jangan cepat mengecap. Nah, ini seperti yang tadi gitu. Seberapa sih kita mau menahan ego kita, ya kan? Poin ini bertujuan agar kita tidak langsung memberi status kepada orang lain. Jelek lah, aneh lah, kuper lah.
dengerin aja dulu, liatin aja dulu gitu, ya kan? Oke, lanjut. Yang ketiga, lebih baik diam daripada menyakiti. Ini yang lagi sering banget aku sering temuin di Instagram. Kebetulan aku suka lihat-lihat nih di Instagram. Banyak lagi rame banget, lebih baik diam daripada menyakiti. Kalau memang kita sekiranya nggak punya kata-kata yang perlu kita sampaikan, atau sekiranya kata-kata yang mau akan kita sampaikan itu tidak membawa manfaat buat orang, malah cenderung menyakiti, ya kan? Lebih baik kita diam aja, gitu. Nah, poin ini mengajak kita untuk terlebih dahulu berpikir sebelum berucap, agar tiap kata yang diucapkan menjadi berkat bagi sesama. Pasti kita juga udah pernah ya, dan sering kita dengarkan dari khotbah-khotbah, dari para pendeta, dari penatua, ya kan, untuk bersikap responsif dibandingkan reaktif. Supaya kita, saat kita responsif itu kita memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi hati dan pikiran kita untuk mencerna kata-kata terlebih dahulu sebelum akhirnya kita mengeluarkan itu. Itu sebagai salah satu cara kita juga mengendalikan diri kita, ya. Nah, oke, aku nggak banyak yang aku bahas. Mungkin lebih baik kita banyak diskusi. Di sini ada pertanyaan pendalaman. Sebenarnya di pertanyaan pendalaman itu dibagi dua di Lansa Pejar itu. Ada yang untuk remaja, ada yang untuk pemuda. Tapi pas aku baca-baca, kayaknya nggak masalah kok kalau pertanyaan ini dikasih juga untuk ke pemuda semua gitu. Jadi pertanyaan pertama di sini, sudahkah aku menghormati keluargaku dan sesamaku manusia? Dan yang kedua, hal apa yang sudah aku lakukan untuk menghormati sesamaku? Yang ketiga, bagaimana cara menghormati sesama ciptaan? Dan yang keempat, sudahkah saya menghormati sesama ciptaan? Nah, untuk nomor 4, kalau sudah, contohnya apa? Gitu. Nomor 1 dan 4, kalau sudah, contohnya apa? Nah, berhubung pertanyaan ada 4 nih, ada banyak, aku mau mempersilahkan nanti teman-teman untuk bisa kasih pendapatnya. Nggak harus semua pertanyaan dijawab, dikasih pendapat. Misalnya kalau cuma mau memberi tanggapan untuk nomor 1, silakan. Atau cuma mau nomor 4, silakan. Itu aja, aku terbuka. Oke, silakan Erin. Terima kasih banyak untuk firman dan sharingnya. Teman-teman, di sini ada 4 pertanyaan. Silakan dijawab. 1 pertanyaan, 2 pertanyaan, atau 4-empatnya. Atau mungkin ada yang mau sharing, boleh. Boleh di sini. Mungkin Kak Maria mau bertanya atau sharing, Kak Maria? Di sini tuh kalau nggak sebut nama nggak mulai ya, kayaknya ya. Halo Kak Maria. Kok suaranya nggak ada ya? Apa aku doang yang nggak dengar ya? Suaranya nggak ada, Mar. Nggak ada, serius deh. Coba dicek dulu. Taktik. Masih nggak ada loh, serius nggak ada. Sedih banget, padahal udah nggak sabar banget pengen ngomong kayak. Oh, leave dulu dia, terus dia join lagi. Ada nggak sekarang? Ada. Mohon maaf nih, beli paket data nggak tower. Tower. Aku disuruh ngapain ini Kakak Erin? Boleh jawab pertanyaan atau sharing, Kak Maria? Oh, aku share. Berarti nanti aku nggak usah masuk grup ya? Oh, ini nggak ada pembagian grup? Enggak Ada. Karena bukan PA. Tapi kenapa aku pertama ya? Oke, aku coba ya. Jadi kalau tidak sesuai mohon maaf nih. Oke, pertanyaan kita hari ini, pertanyaan pendalaman ya, nomor 1. Sudahkah Maria menghormati keluarga Maria sendiri, sesama manusia?
Karena aku cuma tinggal Sorry. Maaf. Tadi kelewat ya? Halo, pemadam kebakaran. Iya, oke lanjut. Oke, karena Maria cuma tinggal berdua sama Bunda. Dan emang dari dulu gitu ya, maksudnya dari semenjak aku sadar orang tua aku cuma satu sampai hari ini, mungkin sebagian teman-teman ya mungkin Miss May tahu atau teman-teman bisa lihat cara aku ngobrol sama bundaku ini berbeda dengan sepupu-sepupuku yang lain gitu. Misal kita ambil contoh siapa ya yang menjadi teladan ya. Aku ambil contoh tapi kalian jangan cepu ya. Makanya kalau misalnya cepu nih nama lo gue catat nih, gue screenshot sama gue. Oke, kita ambil contoh gini. Misal Mbak Dian deh ya, Mbak Dian yang begitu halus gitu. Dita nggak janji gue cipok lu Dit. Misalkan Mbak Dian. Mbak Dian tuh kan sikapnya teratur banget, halus banget dari tutur kata, tingkah laku gitu. Yang ketawa juga ditutupin gitu kan. Dan yang bisa kita lihat di gereja kalau ke Bu Dewati itu yang anggah ungguh gitu. Yang ya pokoknya sesuai dengan tata perizinan perda yang ada gitu ya. Dibanding aku ke bunda aku gitu, yang ngomongnya aja tuh bisa, anjing lo gitu. Ini berdua ya gitu ya, atau kalau bahasa Sundanya anjing, sama gitu. Yang bisa kayak gitu. Ini sebenarnya jujur cara aku berkomunikasi dengan bunda itu sempat menjadi polemik di keluarga besar aku sendiri. Karena keluarga besar aku menganggap, kenapa sih si Ipo gak ngajarin Maria apa gimana gitu kan ya. Karena dari bercandaan aku aja yang bisa sia-sia aing-aing ke orang tua di depan halayak ramai itu kayaknya ya buat sebagian orang mungkin mikirnya kayak apa gitu. Tapi satu yang mau aku sharing, biarpun aku sekasar itu istilahnya ya kasar nggak sih? Ya mungkin menurut orang kasar ya, tapi jujur buat aku sama bunda tuh kayak ya udah gitu, be aja. Dan sampai pada saat ini pun aku berusaha untuk tidak menyinggung hal-hal yang menurut aku takut nyakitin bunda gitu. Walaupun kayak sia-sia aing-aing, tapi kadang aku kalau mau minta sesuatu atau aku mau mengkonfirmasi untuk cerita yang dulu-dulu, kadang kan buat itu ya maksudnya tanya ke nyokap kan ya ini nyokap sendiri lo bisa aja kayak ini gini gitu. Tapi menurut aku bisa menghormati bunda dengan cara yang seperti itu gitu. Kayak Mom sorry dong aku mau tanya, dulu aku beneran lahir dari kamu pada lahir dari Ciki sih gitu, misal kayak menurut aku cara aku menghormati bunda adalah seperti itu, dengan walaupun aku manggil ke bunda dengan lu gua, tapi bunda sangat amat menanamkan sikap hormat yang bunda bilang, Dek kamu kalau di luar kamu tetap harus ingat ya, kamu punya bude pade, kamu tetap harus ngejaga sikap kamu gitu. Dengan begitu kamu nggak cuma menghormati mereka, tapi kamu menghormati bunda juga yang sudah mengajarkan kamu bagaimana kamu bersikap dengan orang lain. Bukan hanya dengan orang tua, tapi dengan teman-teman sekitar kamu. Ya walaupun aku masih misuh-misuh gitu ya, mungkin untuk teman-teman yang dekat sama aku kan tahu bagaimana cara aku bertutur kata gitu. Tapi mungkin di saat-saat tertentu gitu aku akan tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus aku hormati, termasuk dengan bagaimana aku menerima orang-orang di sekeliling aku dengan karakter yang beda-beda. Kayak misalkan, cara aku ngobrol sama teman-teman sepantaran aku
akan berbeda dengan cara aku ngomong ke Kapten atau ngomong ke Bapak Ibu penatua yang lainnya begitu. Itu adalah salah satu, menurutku itu adalah salah satu bagaimana kita menghormati bukan hanya orang tua tapi teman-teman yang di sekitar. Itu number one. And then number two is hal apa yang sudah aku lakukan untuk menghormati. Itu tadi ya, dengan bagaimana cara kita bersikap, berkata-kata, dan bagaimana cara kita bergaul, itu menurutku juga mempengaruhi gitu. Beruntungnya aku punya teman-teman yang sampai saat ini sadar dan tahu gitu bagaimana aku bersikap. Semoga aku tidak menyakiti kalian ya teman-teman. Itu nomor 2. Nomor 3. Kok sama semua jawabannya ya? Bagaimana cara menghormati sesama ciptaan? Dengan kita menerima keadaan sekitar kita, dia yang begini, dia yang begitu, menurutku itu adalah salah satu sikap bagaimana kita menghormati sesama. Di sini kita bicaranya sesama manusia ya, karena kan kita semua di sini manusia, nggak ada yang kucing, nggak ada yang kadal gitu. Jadi dengan kita berteman dengan siapapun, dengan kita menerima keberadaan mereka, latar belakang mereka, cara bercandanya mereka gitu, itu adalah salah satu sikap kita. Kita menghormati sesama ciptaan dengan kita berbuat baik, dengan kita care, dengan kita ya welcome sama orang-orang di sekeliling gitu. Menurutku itu adalah salah satu cara kita bisa menghormati sesama ciptaan para manusia-manusia. Lalu, last but not least, sudahkah saya menghormati sesama ciptaan? Aku sih nggak tahu ya, karena ini harusnya yang jawab tuh orang-orang lain, tapi menurutku, aduh aku nggak tahu, kira-kira udah belum ya? Aku sih pikir sudah, aku rasa sudah, tapi ya kadang memang bercandaan aku atau tutur kata aku kadang karena terlalu nyaman dan terlalu menganggap kalian sebagai teman-teman aku, mungkin kadang sekali 2 kali aku suka menyakiti hati. Aku suka menyakiti hati kalian gitu dengan perkataanku gitu. Ini kenapa aku bicarain kalian-kalian, karena ini yang relate ya, yang relate sama kita gitu, yang nyata terpampang di depan mata gitu. Tapi sikap welcome kita, sikap menerima masing-masing orang itu juga menurutku menghormati kita sesama ke teman kerja, apalagi ke teman kerja gitu, kita pasti akan lebih jaga image dong gitu kan. Nggak mungkin marah yang biasanya teriak-teriak gitu di gereja, di daycare depan anak gue teriak-teriak juga, ya nggak mungkin juga gitu. Di tempat kerja juga pasti kita akan menghormati, apalagi kita punya atasan yang lebih melihat kinerja kita gitu. Tapi jangan, ya just be yourself aja, jangan jadi penjilat juga karena gitu guys. Udah ya aku mau tahu. Gitu ya Erin, Miss May. Dari aku begitu. Oke, terima kasih banyak Kak Maria untuk sharing dan jawaban pertanyaannya. Benar-benar relate banget ya Miss May. Oke, aku mau tanya lagi nih, laki-laki mungkin ya. Wih, Juan, halo Juan, selamat malam. Halo Juan. Halo Ju, selamat malam. Ya ada. Halo. Halo Juan. Juan gimana nih? Juan mau sharing atau punya cerita atau mau menjawab pertanyaan dari Miss May? Harus jawab 4-4-nya tuh satu aja gitu. 4-4-nya boleh, satu juga boleh. Bebas Ju. Nyaman aja.
eh gimana ya? Ini deh, bagaimana cara menghormati sesama ciptaan. Nah, kalau dari diri aku sendiri sih, cara menghormati kan sebenarnya kita kan ciptaan sama-sama manusia, tapi kan untuk pribadi kan beda-beda ya. Jadi kalau untuk menghormati sama ciptaan, jadi kayak kita harus menghargai apa yang dia kerjakan, kayak apa yang dia lakukan selama itu tidak merugikan orang lain gitu. Terus banyak juga caranya kayak misalkan orang berbuat kayak apa ya? Bilangnya gimana sih ya? Kayak bikin ini deh, contohnya bikin apa meja, bikin kursi gitu kan. Nah, ketika orang bekerja itu kan pasti lingkungannya mulai apa mungkin terganggu karena suara ketokan palunya, gergajinya. Nah, di saat tetangganya itu atau lingkungannya pada diem, itu namanya menghormati gitu karena dia menghormati apa yang pria apa orang itu lakukan, orang itu buat meja karena meja itu akan dijual dan akan menjadi kayak kebutuhan eh ya kebutuhan dia lah sehari-hari gitu. Oke, kalau dari Juan itu aja ya, Ju ya? Jadi menghormati pekerjaan Iya, seseorang gitu ya, Ju. Oke, iya. terima kasih Juan untuk sharingnya. Oke, ini boleh berapa Miss May yang sharing? 2 lagi lah, boleh. 2 lagi ya. Oke. Kalau dari aku mau coba jawab pertanyaan ya. Bagaimana cara menghormati sesama ciptaan? Kalau aku pribadi itu apa ya? Tahu batasan gitu. Maksudnya ketika kita basa-basi atau bertanya sesuatu itu kita nggak nyaman atau kita nggak mau menjawab pertanyaan kita gitu, itu berarti kan orang tersebut nggak nyaman dan pertanyaan kita, maka kita harus stop sampai di situ gitu. Jadi hindari lagi bertanya hal serupa atau mengulik-ulik lagi gitu. Itu menurutku salah satu cara menghormati jadi menghargai batasan atau menghargai privasi orang lain. Dua lagi dari teman-teman ya, mungkin Aldi share Aldi cerita pengalaman atau mau jawab pertanyaan. Oke, Erin, terima kasih waktunya. Ya, kaitan menghormati sih, untuk beberapa pertanyaan ini, sudahkah aku menghormati keluargaku dan sesamaku manusia? Kalau dari gue pribadi sih bisa dibilang iya, kadang juga bisa dibilang enggak. Ada beberapa hal yang gue rasa untuk menghargai dan menjunjung tinggi pendapat orang lain, sampai saat ini sih gue terus belajar ya untuk bisa menerima pendapat orang lain yang mungkin sangat bertolak belakang dengan pandangan dari gue. Itu yang menjadi struggle gue sampai sekarang sih, yang memang ya namanya kita hidup terus belajar ya. Nggak ada yang namanya udah dewasa berhenti belajar, itu nggak ada. Pasti akan selalu berproses, tapi kita harus senantiasa tahu apakah kita berproses maju atau tetap di situ saja. Dan gue masih terus belajar untuk poin yang pertama itu, untuk belajar terus menghormati terhadap keluarga dan juga sesama manusia. Terus kalau yang kedua itu, apa yang sudah gue lakukan untuk menghormati sesama. Kalau sejauh ini sih yang gue lihat ya seperti yang tadi sudah dijelaskan Miss May juga ya, berkaitan dengan ada yang menyampaikan pendapat. Gue coba dulu untuk mendengarkan apa yang dia ceritakan, apa yang dia utarakan. Di satu sisi, kenapa orang
percaya dengan kita, pasti itu ada kaitannya dia nyaman sama kita kan. Jangan sampai ketika dia sudah menaruh kepercayaan, sudah memberikan rasa kenyamanan kepada kita dengan dia berani bercerita, dengan dia intinya sharing atau diskusi dengan kita, jangan sampai kita mengecewakan dia dengan seperti kata Miss May tadi, belum selesai dia cerita kita ujuk-ujuk lu nggak boleh gitu, lu nggak boleh gini, kan itu sering banget ya terjadi ya. Gue juga beberapa kali juga sering juga sih ya, dalam arti kata menghakimi gitu ya. Betulnya itu juga nggak boleh sih, tapi ya balik lagi ke poin pertama tadi, kita harus terus belajar untuk menahan ego kita, untuk melihat pandangan dari orang lain itu seperti apa, dan belajar juga belajar untuk melihat sudut pandang orang lain itu seperti apa gitu. Terus yang ketiga, bagaimana cara menghormati sesama ciptaan. Ya banyak ya cara menghormati sesama ciptaan itu. Kalau menurut gue yang pertama itu pastinya menaruh hormat atau menghargai sesama ya. Bukan hanya terbatas antara yang tua dengan yang muda, tapi harus juga yang seumuran atau bahkan dengan adik-adik kita juga tetap kita harus memberikan respect gitu, harus apa ya, harus harus menghargai keberadaannya dia juga gitu. Jangan semena-mena wah gue lebih tua nih dari dia nih, gue nggak mau dilihat dia gue ini seperti ini orangnya. Jadi jangan senioritas lah intinya. Kalau untuk poin ketiga itu intinya ya. Terus kaitannya dengan menghormati juga, keempat, sudahkah saya menghormati sesama ciptaan? Sejauh ini sih gue rasa sudah ya, dengan ya menghargai orang lain, dengan menghargai yang lebih tua, dengan menghargai adik-adik gitu sih. Lebih kepada itu aja sih, Erin. Oke, terima kasih Aldi untuk... Kayaknya Dita mau nambahin tuh. Boleh. Silakan Kak Dita. Kata siapa? Hendrita. Terakhir berarti ya? Satu lagi mungkin teman-teman CD ya. Boleh. Nanti habis Dita boleh lagi. Oh, boleh nih. Disiapkan itu. Yang CD ada siapa nih? Adit ya? Ada Shirley ya? Ada Shirley. Ayo Adit atau Shirley nih? Ya, boleh siap-siap dulu nanti. Siapin coba. Dulu nanti ya. Jadi sambil Dita ngomong nih, siapin dulu nih ntar. Terus saya siapinnya kapan, Kak? Dita kayaknya udah nyiapin tadi pas Aldi ngomong. Ini putus-putus gak suaranya? Enggak lancar. Lancar aman, ya? Aman ya? Ya udah deh, oke. Kayaknya aku nggak akan jawab semuanya. Mungkin pertanyaan yang kedua sama ketiga ya. Tapi sebelumnya aku mau jawab yang ketiga dulu. Bagaimana dulu gitu ya. Hampir mirip tadi sama jawabannya Erin sih. Maksudnya mengenai kita bagaimana cara kita menghormati sesama ciptaan. Tapi aku mengaitkan bagaimana dengan sesama manusia ya. Dengan menjaga batasan dan kita tahu siapa kita dan siapa orang yang akan kita temui atau yang akan kita hadapi gitu. Menurut aku di situ kita perlu peka di situ. Contohnya sederhana aja. Banyak contoh, tapi kalau aku mengaitkannya dengan hal di gereja misalnya, hal apa yang sudah aku lakukan ya. Contoh sederhana, aku membiasakan diri aku setelah pendeta Didan itu menjadi pendeta, aku tidak memanggil lagi dengan sebutan kakak. Tapi aku belajar untuk menghargai dia, yang tadinya mungkin dia sebelumnya belum pendeta, kemudian menjadi pendeta, aku memanggilnya Pak Pendeta gitu. Mungkin sebagian teman-teman di sini mungkin ini cara pandang masing-masing orang mungkin berbeda-beda ya, tapi ini aku membiasakan diri aku aja bagi cara aku untuk menghormati orang lain gitu, seperti itu. Mungkin kalau misalkan teman-teman masih manggil mungkin yang mana dengan
Kak Deden juga nggak masalah. Ini kan cuma aku membiasakan diri aku aja gitu. Karena aku melihat banyak orang tua yang mungkin usianya jauh lebih tua dari Pak Dedan, manggilnya pun nggak langsung Dedan atau gitu. Tetap memanggilnya dengan sebutan Bapak meskipun mereka lebih tua dari Pendeta Dedan. Itu sih kalau dari aku ya, singkat aja. Untuk teman-teman CD udah siap belum? Kalau belum siap aku ngomong lagi nih. Lanjut Kak Dita. Lanjut. Oke, mungkin yang pertama ya. Sudahkah aku menghormati keluargaku dan sesamaku manusia? Kalau ke orang tua, iya menghormati pastinya. Tapi kenapa ya kalau ke adik sendiri itu kadang susah gitu. Karena aku nggak tahu sih apakah teman-teman yang lain mungkin seakrab itu dengan adiknya atau mungkin dengan kakaknya. Kadang tuh kalau sama adik tuh kadang bicara aja nggak bisa baik-baik gitu. Nggak ngerti kenapa gitu. Mungkin ini yang harus mungkin diperbaiki juga ya cara komunikasiku, tapi udah kebiasaan gimana dong gitu ya. Aku nggak punya adik Kak. Iya, ini mungkin relate sama teman-teman yang punya adik ya atau kakak. Mungkin karena nggak ada kesempatan untuk sharing, boleh loh di komen kalau misalkan ada yang relate sama cerita aku tadi. Ada Kak yang suka seperti itu sama adiknya atau kakaknya suka berantem, tapi gimana ya, kadang misalkan berantem tapi cepet juga gitu baikannya gitu, kayak udah lupa aja gitu kemarin, tapi ntar ada apa gitu berantem lagi gitu tapi cepat lagi baikannya. Itu sih yang aku rasakan. Harus banyak ngalah iya sih, kadang aku juga suka ngalah tapi ya aduh kadang juga suka nggak adil, dan masa saya ngalah terus gitu kan, masa adik nggak boleh ngalah gitu. Jadi perlu seimbang lah ya kan, kita sesama manusia harus saling menghargai juga gitu ya. Mungkin harusnya adiknya juga menghargai kakaknya juga harus menghargai adiknya gitu ya. Ya kita sama-sama belajar sih. Semoga kita yang mempunyai saudara, adik atau kakak bisa semakin menghormati ya, semakin. Gak setuju, adik juga sering ngalah. Oh iya ya, tapi maaf ya saya soalnya anak sulung gitu ya, soalnya biasanya mindsetnya emang anak sulung suka yang harus ngalah, tapi memang banyak juga teman-teman aku juga yang mungkin dia anak kedua, anak ketiga, dia juga yang kadang sering ngalah. Jadi mungkin masing-masing anak punya problemnya masing-masing ya. Jadi kadang kita punya ego sendiri gitu ya. Tapi mungkin sebenarnya adik aku juga mungkin punya keluh kesahnya sendiri gitu ya, yang mungkin kita juga jarang berbagi gitu, jarang sharing juga, jadi nggak tahu satu sama lain. Gitu aja dari aku ya Kak. Terima kasih. Terima kasih Dita. Terima kasih Dita. Sama-sama. Yang terakhir dari teman-teman sini, mungkin Serly mau sharing. Serly boleh juga dibantu Amel. Ayo duaan Mel. Ayo Amel dan Serly. Oke. Halo. Mantap. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Mau jawab nih, guys. Ini suara Amel apa Serly nih? Amel lah. Serly mah soalnya lebih aneh. Oke. Mau atau gue? Enggak aja. Lu atau orang CD? Nih kan berantem. Ya, berantem belum apa-apa. Tadi aku sama Serly habis diskusi tentang nomor 2 dulu nih, hal apa yang udah kita lakuin untuk menghormati sama. Kalau dari aku sih sama Serly tadi, kita kan dari kecil kebanyakan sekolahnya itu dari sekolah umum. Jadi kita sesama manusia ini nggak selalu sesama agama ya, mungkin bisa perbedaan agama juga kan ada ya. Nah, kita kan sekolahnya di sekolah umum, jadi kita selalu menghargai segala aktivitas teman-teman kita yang beragama lain. Tuh, terus apa lagi, Dek? Jawab. Jangan diem-diem aja, tolong. Jawab cepet. Gak boleh. Gak kan jawaban gue. Udah jawab. Kedengeran lo itu bisik-bisiknya lo. Jangan berantem Kak. Pertanyaan pertama Kak. Langsung jawab ya. Sudahkah Amel dan Serly menghormati? Tentu udah ya, mungkin nggak disadarin. Bisa juga disadarin. Karena kita kan nggak tahu ya batas menghormati kita tuh kayak gimana. Kita bisa aja
menurut kita udah menghormati keluarga kita, tapi keluarga kita nggak merasa dihormati, kan ada ya kayak gitu ya. Iya. Soalnya aku pengalaman kayak gitu, guys. Cuman menurut aku sih sejauh ini aku merasa udah menghormati keluargaku sebagai keluarga. Misalnya menghormati itu kayak misalnya kadang aku melibatkan keluarga aku dalam memutuskan suatu keputusan. Misalnya ke mama nih, saya aku mau beli ini, gimana nih ya, kayak gini ya, kan aku selalu melibatkan. Kalau nggak, aku mau kayak kemarin aku mau ngambil kuliah nih, gimana nih menurut mama aku harus kuliah kayak gimana, aku sambil jurusan apa, kayak gitu-gitu kan. Aku selalu melibatkan orang tua ataupun keluargaku yang lain. Adik, tolong adik jawab, adik jangan diam-diam aja. Kalau menurut kamu gimana? Ada lagi? Oke lah. Ayo, Sher. Ini bakal aku aja yang ngomong ya guys ya. Aku juru birnya. Mau dengar dong suara Shirley? Iya dong. Denger dong. Jangan berantem di sini. Please dong. Mohon ini mah. Kayaknya Sherly tertekan deh. Amelia galak. Iya, aku di sini melotot sebenarnya, lagi melotot. Iya, ngomong lah. Ayo Sherly, boleh ditutup sama Pengen punya adik. Sherly mau nggak jadi adiknya Diana? Nggak mau. Kalau udah nggak kuat sama Amel. Cepetan. Ya udah, dijawab apa menurut pendapat tuh? Tolong itu orang rumahnya Amel sama Shirley tolong dipisahin. Barang-barang benda tajam tolong dijauhin, tolong. Nomor 1 aja. Takut masuk berita ih. Jangan berantem. Cepetan. Aku jawabnya sama kayak kakak. Ih, apaan sih? Oke, lanjutkan, Sher. Kalau dari aku itu aja sih. Terus untuk sesama manusia, aku nggak tahu sih sebenarnya, kan sama kayak tadi aku bilang sih. Kadang aku udah merasa menghargai, tapi belum tentu di orang lain merasa aku menghargai mereka kan. Kan pendapat orang tentang menghargai atau menghormati itu kan beda-beda ya. Batas menghormati mereka tuh sampai mana kan beda-beda. Jadi kalau menurut aku sih sebatas ini, mungkin aku kadang ada nggak sadar aku pernah nggak menghormati, cuman menurut aku sejauh ini mungkin aku masih menghormati keluarga maupun sesama manusia. Mungkin aku hilaf kadang. Ngomong lagi mau? Oh, bilang tuh. Aku. Iya, kamu ngomong. Oh, Sherly mau ngomong? Oke. Cepet apa? Aku juga kan ini pertanyaan sudahkah aku menghormati keluargaku dan sesamaku manusia. Aku juga merasa udah, dan contohnya tuh kayak aku tuh kayak menurut aku tuh berani gitu untuk minta maaf. Kan ada banyak orang yang kayak gengsi ya untuk minta maaf, ya ngelakuin kesalahan dia untuk minta maaf, banyak yang kayak nggak mau gitu, gengsi. Dan kalau menurut aku tuh kayak minta maaf tapi bukan kayak maaf ya, kayak maaf gak ada kayak udah maaf doang gitu. Aku juga kayak ngerasa tulus gitu minta maaf. Dan aku juga kayak maaf, makasih, apa lagi satu lagi? Tolong. Iya, itu menurut Sherly bentuk menghormati keluarga. Aku perjelas itu. Oh iya, maaf. Ya udah. Dari kita gitu aja ya teman-teman. Makasih Amel. Makasih ya. Udah berantem dulu ya. Oh, berarti ini ya kadang Amel yang salah gitu ya. Minta maaf Sherly gitu ya. Iya, itu sering. Itu lebih terjadinya. Ya. Kalau aku sih jarang ya. Luar biasa, Sherly ngalah loh itu. Iya, Amel. itu jiwa kakak. Kan Kak Dita paham ya. Sama kakak ya. Anak sulung pasti memimpin ya. Iya, hidup anak sulung. Yes. Sekian. Ya, terima kasih banyak untuk Erin, Wawi itu katanya mau sharing tadi di chat. Awi. Silakan Awi. Oh ya, silakan Awi. Halo, jelas. Halo, Awi. Mungkin ini masih sharing pengalaman pribadi ya. Mungkin kebanyakan nggak banyak tahu. Mungkin kayak Aldi sama Melisa sama yang lain tahu ya kan. Kakak itu kan pindah agama nih. Pertama kali tahu sih emang agak emosi sama kesel. Marah juga. Cuma dipikir lagi mungkin apa ya, itu udah pilihannya dia. Terus awal-awal tahu
ya sempet marah juga, sempet kayak apa ya, nggak mau nanya-nanya, sempet itu nggak mau nanya itu hampir semingguan karena masalah ya itulah apa pindah agama itu. Terus kesini-sini ya mikir juga buat apa lama-lama emosi, kecewa, mungkin ya udahlah jadi jalani aja, mungkin lebih ke hormati aja pilihan kakak, pilihan apa ya, banti doain aja sih terus paling kalau emang masih sama apa ya kalau emang Tuhan masih berkehendak ya mungkin bisa balik lagi. Mungkin itu aja sih yang doain terus. Udah sih itu aja teman-teman. Makasih. Sorry ya. Terima kasih Awi untuk sharingnya. Oke. Mungkin masih ada lagi yang mau, boleh loh. Kalau misalnya masih mau sharing kan kita nggak apa-apa ya. Mungkin ada yang mau sharing lagi. Kenapa? Nanggepin yang Awi tadi. Boleh. Iya itu wajar sih, kita maksudnya gini, kadang teman kita sendiri aja atau sahabat kita sendiri yang pindah gitu misalnya ya, itu aja kita kecewa sih, memang kecewa. Apalagi yang saudara kandung kita sendiri gitu ya. Tapi emang pernah punya pengalaman juga teman yang kayak gitu ya, kita cuma bisa berdoa karena dia bisa balik lagi tuh semua karena kemurahan Tuhan sih. Jadi kita cuma bisa berdoa aja sih, semoga Tuhan masih sayang gitu. Semangat, kita bantu doa bersama. Oke, aku mau tanggepin ya. Oke, ya Wawi semangat ya, nggak apa-apa. Ya ngerti lah, pasti hal-hal kayak gini akan jadi suatu hal yang sensitif mungkin ya. Tapi kita juga bisa belajar dari tadi sharingnya dari Awi, bahwa di sini meskipun sulit, tapi Wawi tetap mencoba untuk menghormati pilihan ya kan, menghormati pilihan yang sudah dibuat oleh kakaknya, tapi dengan tetap terus mendoakannya gitu. Oke, puji Tuhan, senang banget dengar sharing dari teman-teman gitu ya. Maksudnya dengan kita mendengarkan firman Tuhan pasti ada suatu hal yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita yang menjadi tuntunan kita gitu kan ya. Dimulai dari tadi Maria cerita tentang bagaimana bentuk komunikasinya dengan bundanya. Selama Maria dan bundanya merasa tidak ada masalah dengan bentuk komunikasi yang seperti itu, seharusnya tidak menjadi masalah juga untuk orang lain ya. Karena tadi Maria juga sebutkan kan bagaimana bundanya Maria juga mengajarkan Maria bagaimana cara untuk menghormati orang lain ya kan. Menghormati orang lain tidak hanya dari tadi kan kita banyak bahas ya gitu, menghormati orang lain tidak hanya dari kata-kata atau sikap kita saja gitu ya, banyak hal gitu, banyak contohnya gitu. Tapi kalau memang tadi Maria cerita itu kan memang sudah bentuk komunikasi yang dibentuk sejak dulu gitu ya, dan itu yang membentuk kenyamanan dan bondingnya gitu antara Maria dan bundanya. Tapi Maria juga sharing kan bagaimana dia memposisikan dirinya saat berbicara dengan orang lain gitu kan. Seperti yang tadi Dita juga sempat bahas, saat kita bicara dengan siapa, bagaimana seharusnya cara kita berbicara ya kan. Beda-beda lah gitu. Jadi bagaimana kita menempatkan diri. Terus juga tadi Juan juga kan cerita contohnya bagaimana menghargai sesama gitu, menghormati sesama. Terus banyak ya, ntar aku recall dulu satu-satu ya. Terus aku juga tadi dapat insight gitu ya, bener banget, kadang-kadang kita suka gengsi ya, kita minta maaf gitu. Apalagi saat kita minta maaf karena kita nggak ngerasa bersalah. Tapi kita mau merasa berbesar hati, mau menciptakan kedamaian. Jadi kita meminta maaf bukan karena kita merasa bersalah, tapi untuk memperbaiki keadaan dan untuk memberikan teladan juga untuk si orang yang sudah melakukan kesalahan itu. Tapi tetap ya, kita juga tetap perlu lihat pribadinya gitu. Jangan sampai orang yang salah kita yang minta maaf terus, karena itu pun akhirnya nanti tidak mengajarkan si orang itu bahwa orang itu bersalah gitu
ya kan? Jangan sampai juga jadi kita menekan diri kita sendiri gitu, padahal bukan kita yang salah. Tapi kalau memang benar kita salah dan kita mau mengakui kesalahan kita, itu suatu hal yang luar biasa ya. Kadang kita suka kayak ngeles gitu kan, nggak mau ngaku kalau salah gitu kan. Kayak aduh gengsi banget nih, gue minta maaf gitu kan. Tapi dengan berbesar hati gitu kan, mau meminta maaf itu luar biasa. Karena berarti dia kan menghormati orang lain dan menghormati dirinya sendiri gitu kan, saat kita meminta maaf gitu. Terus juga bagaimana tadi Erin bilang, kita juga harus melihat lawan bicara kita apakah nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan gitu. Kadang-kadang kan kita suka kepo ya gitu, dalam hidup kita kadang suka pengen tahu aja. Padahal mungkin kita nggak peduli-peduli amat, cuma pengen tahu aja gitu kan. Ya itu penting loh, maksudnya dengan kita sharing satu sama lain, kita jadi dapat masukan, dapat pandangan dari orang lain. Terus juga dari Aldi tadi bagaimana cara menghargai pendapat orang lain meskipun nggak mudah ya gitu. Kadang-kadang kita kayak, duh gemes banget nih, udah pengen dikomenin banget gitu kan, beda banget gitu, gimana nih udah. Kayaknya tuh kan kadang kita suka ada sih rasa udah sampai sini tuh nggak, kayak kita pengen nanggepin langsung gitu, tapi kita masih mencoba untuk coba deh kita dengerin dulu apa sih, jangan-jangan emang yang diomongin ada benernya juga nih gitu. Mungkin pemikiran gue selama ini cuman mikir ke situ aja, ternyata gue dapet pemikiran dari orang lain gitu. Atau mungkin setelah dia selesai bicara, terus dia juga nanya, menurut lo gimana Di gitu. Setelah itu Aldi pun bisa ngasih pendapatnya seperti apa gitu. Terus juga apa namanya, tadi apa Amel ya, ini loh, itu menarik juga yang tadi Amel bilang, kayak saat mau melakukan apa-apa tuh kayak nanya sama mamahnya dalam artian menghormati pendapat orang tuanya gitu. Karena kan secara nggak langsung yang namanya anak gitu kan pasti nggak akan lepas dari orang tua ya. Gitu kadang-kadang kalau kita kemana-kemana anaknya siapa sih nih gitu kan. Pasti kadang suka ada tuh yang embel-embel kayak gitu. Dengan dia menanyakan suatu hal sama mamanya, mencoba menanyakan pendapatnya, oh berarti sepaham, oke berarti sepengetahuan orang tuanya gitu. Jangan sampai nanti misalnya kayak ada nih hal-hal yang terdengar dari orang lain tapi mamahnya nggak tahu gitu kan. Ada yang terdengar dari orang tapi loh kok aku yang orang tua sendiri nggak tahu apa-apa ya gitu. Tapi malah taunya dari orang lain gitu. Menurut aku itu hal-hal menarik yang teman-teman tadi share gitu ya. Dimana tadi kayak Aldi bilang juga dalam selama kita hidup nih sampai kapanpun kita nggak akan pernah berhenti belajar. Karena banyak hal dari orang lain, dari sudut pandang orang lain yang bisa kita pelajarin ya kan. Dan aku percaya sih gitu dengan usia teman-teman yang udah bisa dikatakan ya, maksudnya dewasa gitu ya, remaja menuju dewasa itu sudah mulai bisa membedakan mana yang seharusnya kita telan bulat-bulat nih karena memang itu baik buat kita, tapi ada deh kayaknya yang perlu kita saring, ada deh kayaknya hal-hal yang kayak gitu kayaknya enggak deh, atau mungkin hal-hal kayak gitu nggak cocok di kepribadian gue deh gitu misalnya. Oke, senang banget teman-teman, terima kasih banget untuk sharingnya. Semoga aku nggak ada yang kelewat ya tadi yang aku kasih tanggapannya. Puji Tuhan, semoga persekutuan kita ini bisa selalu terjalin ya gitu dengan sharing-sharing dari kita, ya kan? Dari pengalaman-pengalaman, dari menjawab pertanyaan pendalaman ini supaya kita juga bisa saling membangun satu sama lain. Oke, terima kasih. Aku stop sharing ya. Oke, terima kasih banyak untuk Miss May, juga teman-teman yang udah mau sharing dan jawab pertanyaannya. Pasti kita semua sama-sama belajar di sini dan senang juga dengar cerita dari teman-teman. Oke, kita akan respon firman yang telah disampaikan dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan
untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke, untuk selanjutnya pengumuman persembahan. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, dapat melakukan scan QR pada gambar ini dengan menambahkan kode 9. Misalnya teman-teman mau memberikan persembahan sebesar 10.000, berarti nominal yang dimasukkan, yang diinput adalah 10009. Juga dapat ditransfer melalui nomor rekening Gereja Kristen Pasundan Bogor, nomor rekening ini, atau bisa juga diberikan secara langsung melalui Om Koko maupun Pak Ujang. Oke. Untuk selanjutnya, doa syafaat. Saya persilakan Miss May untuk memimpin doa. Dan tadi dari request dari Awi ya Miss May. Oh iya. Mendoakan pergumulannya. Oke. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, ada teman-teman yang mau didoakan lagi? Nggak ada? Oke, yuk. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini Tuhan. Bagaimana kami menghormati sesama kami. Menghormati sesama kami tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada ciptaan lain ya Tuhan, baik hewan maupun tumbuhan. Sungguh Tuhan kami mengucap syukur buat hari ini, teman-teman pemuda boleh bercerita Tuhan, bagaimana mereka menghormati sesama mereka. Bagaimana mereka mau terus bertumbuh, bagaimana mereka mau terus belajar Tuhan, dan bagaimana mereka mau terus berefleksi kepada diri mereka sendiri Tuhan, untuk sikap yang telah mereka lakukan selama ini. Sungguh Tuhan kami tidak dapat mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami mau menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami akan percaya Engkau yang pimpin dan sertai setiap langkah kami Tuhan, untuk setiap hal apapun yang kami lakukan. Tuhan yang boleh memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami Tuhan, agar kami pun boleh senantiasa mengambil keputusan dengan bijaksana,
untuk memikirkan bahwa itu tidak akan menyakiti hati orang lain. Dan kiranya Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh senantiasa mencerminkan anak Tuhan dimanapun kami berada, dan boleh senantiasa menjadi saluran berkat. Tuhan, pada saat ini terkhusus kami ingin berdoa buat orang tua kami, Tuhan. Kami mengucap syukur buat orang tua yang Kau tempatkan bagi kami. Kami boleh merasakan kasih Tuhan, kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan melalui orang tua kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiap pengarahan yang telah diberikan oleh orang tua kami. Kiranya kami boleh senantiasa mau taat kepada orang tua kami, Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau melatih diri kami lagi untuk berkomunikasi dengan baik kepada orang tua kami. Dan kiranya Tuhan, kami boleh senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan, yang boleh kami aplikasikan melalui penghormatan kami terhadap orang tua kami dan terhadap sesama kami. Tuhan Yesus, saat ini kami juga ingin berdoa buat saudara terkasih kami, Tuhan, Uwi, yang masih terus bergumul, Tuhan, akan keputusan kakaknya. Kami yakin percaya, Tuhan, Engkau yang juga senantiasa menyertai kakaknya. Kami tahu, Tuhan, Kami yang menyayangi kakaknya. Dan kiranya Tuhan, kami mau menyerahkan rencana-Mu bagi kakaknya Uwi, Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu saja. Tapi ya Tuhan, Uwi terus berkomitmen akan terus mendoakan kakaknya, dan juga akan menghormati apa yang sudah menjadi pilihan kakaknya. Dan juga Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap teman-teman pemuda dalam sekolahnya, Tuhan. Seringkali banyak hal yang kami hadapi terhadap teman-teman kami di sekolah, dalam pelajaran, begitu juga dengan guru-guru kami, Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh memampukan kami. Begitu juga Tuhan, kami dalam menghadapi dunia pekerjaan. Seringkali tidak mudah, Tuhan, dalam menghadapi atasan maupun rekan kerja kami. Tapi kami mau yakin percaya Engkau yang juga akan memampukan kami, Tuhan. Dan kiranya Tuhan, terlebih kami juga mau berdoa buat persekutuan kami, kaum pemuda di GKP Jemaat Bogor. Kiranya Tuhan yang boleh senantiasa menumbuhkan kerinduan bagi kami untuk mau bersekutu, Tuhan. Seringkali banyak hal godaan, Tuhan, bagi kami. Banyak sekali hal-hal duniawi yang seringkali membuat kami jauh dari Engkau, melupakan persekutuan, Tuhan. Tapi kami bersyukur untuk setiap kata-kata yang Kau boleh berikan melalui Roh Kudus-Mu bagi kami, untuk mengingatkan kami, Tuhan, untuk senantiasa mau bersekutu bersama. Dan Tuhan, terlebih pada hari ini kami juga mengucap syukur buat teman-teman kami yang boleh menyatakan pengakuan iman mereka melalui CD Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh senantiasa memberkati pertumbuhan mereka di dalam iman terhadap-Mu, Tuhan. Tuhan yang memberkati hari-harinya dalam kehidupan yang bertambah dewasa semakin harinya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Tuhan. Kiranya Tuhan, kami juga terkhusus juga mau berdoa buat saudara-saudara kami atau teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan. Tuhan yang boleh jamahkan mereka, Tuhan yang boleh memberikan mereka kesembuhan melalui istirahat yang mereka lakukan, begitu juga melalui obat-obatan yang mereka konsumsi, Tuhan. Dan juga Tuhan, di masa pandemi yang belum berakhir ini, sungguh seringkali kami bertanya-tanya, Tuhan, tapi kami mau berpengharapan hanya ke dalam tangan-Mu. Kami yakin percaya Engkau yang mempunyai rencana atas dunia ini, Tuhan. Dan kami mau menyerahkannya dalam tangan-Mu saja. Tuhan, kiranya begitu banyak yang kami ingin doakan kepada-Mu, Tuhan. Tapi Engkau yang maha mengetahui setiap harapan dari hati kami. Setiap ucapan syukur juga dari hati kami. Dan juga Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan kami pada hari ini, Tuhan. Kiranya Kau belum memberkati tangan-tangan yang mengolah persembahan ini. Kiranya boleh senantiasa menjadi berkat dimanapun persembahan ini diberikan. Tuhan, kiranya doa yang jauh dari sempurna ini mau kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja, Tuhan. Dan kami mau berdoa seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, untuk selanjutnya, saya terima kasih Miss May untuk doa syafaatnya. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Kaum Pemuda Aldi untuk menyampaikan ucapan selamat kepada teman-teman yang telah dipersilakan. Boleh on cam dong teman-teman. Boleh on cam dong, Shirley sama Adit ya. Kebetulan yang hari ini CD. Halo Adit, Shirley monitor. Ya, sebelumnya saya mengucapkan juga selamat malam untuk teman-teman kaum pemuda GP Bogor. Puji Tuhan, Persekutuan Pemuda pada malam hari ini rame, sharing-sharingnya seru-seru. Semoga di lain kesempatan di kegiatan-kegiatan pemuda maupun remaja next-nya kita kembali seru-seruan lagi, saling sharing satu sama lain, saling menguatkan juga ya satu sama lainnya. Terus secara khusus gue juga mau menyampaikan selamat kepada Adit, Shirley, teman-teman angkatan Katekisan 2020 ya, bener gak Shirley sama Adit? Iya katanya. Wih, mantap. Selamat ya, kalian sudah mengakui iman kepercayaan kalian secara pribadi. Selamat menjalankan perjalanan iman kalian. Semoga semakin bertumbuh dalam iman, semakin teguh imannya, semakin semangat melayani Tuhan, dan semakin semangat juga melayani sesama. Mungkin dari teman-teman PH lainnya, ada yang mau disampaikan, Dita atau Diana, Dita atau Priska, dan teman-teman pengurus lainnya. Boleh dari pengurus pemuda atau remaja juga. Silahkan kalau ada tambahan. Enggak, gue tadi lihat itu, lihat foto apa itu ya di komputer lu Diana semua ya tulis. Maaf ya. Aku sih jalan di sini. Oh, jadi kalian ada sesuatu. Ada. Berteman ya gitu ya Diana ya. Teman tapi teman. Silakan Dita mungkin. Menikah tuh katanya diajakin nikah nih. Aduh, gimana diajakin nikah nih? Aduh, oke. Kebanyakan bercanda ya ampun. Belum beres juga kebaktiannya belum beres. Silakan Dit, kalau ada yang mau ditambahkan Dit. Oke, gue mengucapkan selamat ya buat teman-teman yang ada di sini. Semoga nanti di persekutuan kita selanjutnya teman-teman yang baru CD bisa gabung lagi. Mungkin hari ini karena banyak keluarga mungkin ya, banyak acara keluarga juga. Jadi mungkin nggak semuanya juga teman-teman yang baru CD bisa bergabung sama kita malam hari ini. Dan nanti minta bantuannya juga ya untuk teman-teman yang ada di sini. Adik-adik bisa diajak-ajak teman-temannya supaya nanti selanjutnya kayak minggu depan kita ada nggak ya? Saya lupa nih. Ada deh kayaknya minggu depan kita ada PA gabungan deh. Nanti bisa nanti tunggu jarkomannya ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja dari aku. Sekali lagi selamat buat teman-teman. Jangan kapok ya. Enggak dong, jangan kapok nih. Seru. Makin lagi ya nanti. Thank you. Oke, terima kasih Aldi dan Kak Dita untuk kata sambutannya dan kesan-kesannya. Mungkin Shirley dan Adit mau menyampaikan sesuatu, harapannya mungkin bergabung di pemuda, semoga ada harapan lain. Shirley jangan berantem lagi, Shirley, Amel. Belum beres kebaktian loh, belum beres loh. Mungkin dari Adit, silakan Adit, ada yang mau disampaikan? Ayo Dit, silakan Dit. Adit. Ya, salam kenal semua. Nama saya Adit ya.
Halo Adit. Halo Adi. Halo Adit. Suaranya seksi Baru masuk. banget. Calon-calon bass Ya. nih. Ya, makanya nih seksi banget suaranya. Gagah Kita udah banget. ketahuan Adi nih kan Bas nih dia. Adi kalah. Diana jangan itu Diana. Gagah banget Adit, astaga. Yang mau ngucapin terima kasih aja kepada semua yang udah ngucapin. Semoga kita bisa bekerja sama dan bersekutu bersama. Siap. Mantap. Terima kasih. Shirley mungkin ada harapan? Shirley, Mana nih, jangan Cak? dibawa tekanan Amel, jangan dibawa tekanan Amel. Shirley yang mana nih? Ada 2 tuh, yang kacamata merah. Udah tuh Sheryl udah siap mau ngomong tuh. Yuk, mana catatannya Ayo, Farin silakan, tadi? Shirley. Oke. Gue takut pada hancur dah perabot di rumahnya si Amel. Mau bilang makasih atas ucapannya dan semoga bisa berpartisipasi di pemuda. Terima kasih semuanya. Oke, amin semoga ya bisa berpartisipasi selalu katanya. Berarti tiap minggu jadi MC ya? Oke, Sama-sama ya, terima guys, kasih, sama-sama. Shirley dan Adit. Pasti kita akan sama-sama berpartisipasi. Oke, untuk selanjutnya Miss Mei akan menyampaikan doa berkat. Oke, yuk. Teman-teman, mari kita terima berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan damai dan arahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke, terima kasih Miss Mei. Untuk selanjutnya ada Priska yang akan memberikan pengumuman terkait kuesioner. Silakan Priska. Halo, selamat malam teman-teman. Halo Priska, selamat malam. Priska dan Babang. Bebe mana Bebe? Halo. On cam dong. Halo Babang. Bebe. Boleh dong on cam. Jadi gini guys. Gimana guys? Jadi yang jelasin ya. Jadi berhubung ada teman-teman kita juga yang baru bergabung. Nah, yang sudah lama bergabung juga nggak apa-apa. Nanti bakal ada disebar kuesioner berbentuk link Google Form. Nah, di situ ada ya cuman ngisi biodata aja sih, ngisi biodata sama hobi gitu-gitu ya. Ya sebentar aja kok, itu cuman beberapa pertanyaan doang, nggak nyampe 10. Oke, terima kasih untuk waktunya untuk berpartisipasi untuk mengisi kuesioner. Nah, Udah 2 jam 20. udah jam 20:10. Makasih udah bagi yang lain. Mohon maaf kalau yang belum beruntung ya. Ini bukan untuk kuis-kuisan tapi bonus aja. Nah, kita udah nemuin 2 kandidat yang dapat memenangkan Shopee Pay. Yang pertama kita sebutin perempuan dulu ya. Itu atas nama Shirley Amaria Sitanggang. Dan yang laki-lakinya itu Juan Valentino Immanuel Aritona. Bagi-bagi ya, Ju. Nanti kirim ke aku ya nomor yang biasa dipakai untuk Shopee-nya. Atau ya Ini kuliah harus diisi muncul bukan? Kuliah, tempat kuliah. Mbak itu bisa di skip. Di strip Kalau aja atau bisa enggak di strip aja. Renanya nggak? Boleh Juan. Nggak punya Shopee. Download dulu. Ya, angus dong, Ju. Ya udah ya, udah sabar. Masuk nomor gua aja. Masuk nomor gua aja. Ya udah boleh dah tuh. Ih, baik banget. Dan nanti kita akan hubungin ya. Banget, gila. Nanti akan dihubungin orang-orang yang pemenang tadi ya untuk Shirley sama Juan.
Makasih untuk partisipasinya untuk Terima mengisi kasih, kuesioner. teman. Jangan lupa untuk mengisi kuesioner selanjutnya. Terima Terima kasih teman-teman. kasih. Jangan dulu kamarnya kita foto dulu. Foto dulu. Oke, terima kasih. Ayo guys, foto dan dulu guys. Mama. Kita akan foto dulu ya teman-teman. Mohon on cam semua. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Miss May. Terima kasih juga. Terima kasih. Terima kasih Miss May. Terima Terima kasih kasih teman-teman. teman-teman Terima kasih semua. semuanya. Sampai Terima jumpa. kasih semuanya. Selamat Terima kasih semua. malam. Selamat beristirahat.